Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya punya janji sama saudara semua bicara tentang matematika hutang. Wah, ini kalau sudah bicara tentang matematika hutang lewat matematika sedekah, emang seru nih. Ya, kita langsung lihat. Masih ingat kan kisah tentang Mustafa? Ya. Kisah tentang Mustafa ini seperti kisahnya Imam Basri di urusan matematika sedekah. Punya roti satu, semuanya dia sedekahkan. Sementara dia bertiga, dia, istrinya, pembantunya. Satu roti kan tidak cukup nih. Lalu Imam Hasan bilang, udah bagi aja deh, keluar nih roti. Begitu dibagi keluar, kemudian datang tamu, ya, ke Imam Hasan membawa roti kira-kira 8 biji. Membawa roti kira-kira 8 biji. Atau 2 biji, menurut yang saya dengar adalah 2 biji. Nah, ketika dia datang ke Imam, ya Imam, saya punya hadiah buat engkau, roti bikinan saya punya istri. Dibuka sama Imam, rotinya cuma 2. Imam bilang, oh ini bukan punya saya. Ini bukan buat saya. Loh, enggak, memang buat engkau ya Imam. Enggak, bawa pulang aja. Ini bukan buat saya. Orang ini mikir, kenapa Imam menolak? Oh mungkin karena kurang. Padahal orang ini melihat, Imam itu kan sendiri sama istrinya 2, maka dia bagilah 2. Orang ini tidak ngitung pembantunya. Tambah lagi orang ini tidak menghitung, bakalan datang tamunya Imam 6 orang. Yang kelihatan aja nggak dianggap sama tuh orang, apalagi yang belum datang. Nah, tapi orang ini inisiatif, kenapa Imam nolak? Barangkali kurang, dia tambahlah 8, sehingga jumlahnya 10. Balik lagi orang ini ke Imam. Imam, maaf tadi mungkin kurang banyak, karena itu engkau menolak. Serasa, hitung Imam nih. 2 dapat malam jumpa lalu, oke. Anda benar, yang ini baru rezeki saya. Terus saya tanya, kenapa kok? Ya, karena saya tadi sedekah 1 roti. Begitu yakinnya Imam, sedekah 1 roti yang akan dibayar 10 kali lipat, yakni menjadi 10 roti, maka dia menganggap roti yang datang itu bukan bagian dia. Lalu datanglah 6 orang tamu. 6 orang tamu terjamu dengan sangat baik. 6 tamu, ditambah Imam 2, ditambah kemudian pembantunya 1, 9. Sisa berapa pemirsa? Sisa 1. 1 ini kemudian kembali lagi balik ke lemari. Subhanallah. Matematikanya Mustafa, ya, yang kemarin kita sama-sama pelajari adalah matematika 10 dikurang 10. 10 dikurang 10 bukan 0, tapi becoming 100, bakal jadi 100. Saya ulangi sedikit di episode kali ini. 10 dikurang 1, di sini 9, tapi 1 dikali 10, sehingga saldo akhirnya 19. Kalau ini diganti jadi 2, di sini jadi 8, di sini 20, di sini jadi 28. More you give, more you get. 10 dikurang 1, 19. 10 dikurang 2, 28. 10 dikurang 9, 91. 10 dikurang 10 sama dengan 100. Pemirsa, sepulangnya saya dari rumah Mustafa, saya yang saat itu hidup penuh dengan hutang. Saya yang saat itu hidup penuh dengan persoalan hidup. Menjadi malu dengan Mustafa. Saya sendiri punya utang sama Mustafa ini. Kurang lebih waktu itu utangnya sekitar 70 juta di tahun 2003. Jangan beliau saja tuh. Belum sama yang lain-lain. Ampun, subhanallah. Saya pulang ke rumah, tidak ada harta saya yang berharga kecuali rumah. Ini 2003 nih. Tapi rumah ini punya mertua. Rumah ini punya mertua. Sulitlah saya ngajak ngomong mertua untuk urusan sebesar rumah.
Saya punya TV sama punya kulkas. Saya bilang sama istri saya, Dek, gimana kalau TV kita sedekahin? Kulkas kita juga, kita sedekahin. Istri saya bilang, jangan Pak, punya emak juga. Ternyata punya mertua saya juga. Yang saya punya itu buku. Yang saya punya buku. Saya tahun 2003 alhamdulillah sudah menulis kira-kira 23 buku. Karena malu dengan Mustafa, saya ikrar nih, janji sama Allah. Ya Allah, saya mau ngomong sama istri saya, royalti buku-buku saya akan saya sedekahkan untukmu ya Allah 100%. Begitu pulang, sholat maghrib, saya peluk istri saya. Saya bilang sama istri saya, Dek, kalau kakak punya 10, kalau kakak punya 9 pintu kontrakan, insya Allah kakak bakal sedekah 10. Yang satunya kakak ngutang sama Allah. Tapi kontrakannya nggak ada. Yang kita punya adalah buku. Buku itu ibarat kebun. Kalau kebun itu berbuah, maka buahnya bisa disedekahkan. Buku pun seperti itu. Kalau nanti sudah terbit, ada royaltinya. Kira-kira besarannya 10% dari harga buku. Nah inilah yang akan saya sedekahkan. Saya bilang sama istri saya, bagaimana kalau 23 buku, dikali penjualannya berapa, dikali 10%, ini yang total buat sedekah. Istri saya bilang, seperti istrinya Mustafa. Alhamdulillah, istrinya Mustafa namanya Azizah. Istri saya namanya Maimunah. Istri saya bilang sama saya, kakak yang jadi imam. Kakak bilang seperti itu, ya saya sami'na wa ata'na. Terus istri saya bilang begini, kakak udah hitung, nanti susunya anak-anak kita gimana? Susunya anak kita gimana? Saat itu saya masih punya satu anak, namanya Wirda. Ini butuh susu nih anak saya. Terus saya bilang nih sama istri saya, seperti yang udah-udah, mah. Seperti yang udah-udah, Dek. Biarin saja lah, urusan susu, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkatlah saya kemudian ke penerbit. Saya berangkat ke penerbit dengan maksud bicara sama beliau bahwa royalti buku saya akan sedekahkan. Bukan 10%, tapi 100%. Ini seperti saudara kerja, lalu saudara bilang sama Allah, kalau saya nanti gajiannya untuk Allah. Semua. Ini ibarat saudara punya toko, lalu saudara bilang sama Allah, kalau toko ini nanti laku, maka duit tokonya untuk Allah. Atau isinya toko ini untuk Allah. Saudara bisa? Kalau saudara bisa, maka 10 dikurang 10. Bukan 0, tapi 10 dikurang 10 sama dengan 100. Kalau Allah lagi berkenan dibayar dengan 700 kali lipat, maka 10 dikali 10 sama dengan 700. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut. Tahun 2003, sepulang dari Mustafa, pemirsa yang ngikutin Twitter saya, atas izin Allah, ya, Yusuf_Mansur, nanti cek, ya, cek PL-nya Mustafa. Yang akan ketemu kisah ini umpama Anda tidak melihat tayangan hari Senin yang lalu. Seperti saya bilang saat mau tutup segmen yang sebelumnya, sedekah saya di royalti buku itu seperti saudara punya proyek, lalu saudara punya untung. Lalu saudara bilang sama Allah, keuntungan proyek ini untukmu ya Rabb. Saudara boleh tidak melakukan itu, boleh saja. Yang tidak boleh sama sekali tidak sedekah. Ustaz orang gila mau sedekah 10 kurang 10. Ya terserah aja. Saya adalah bagian dari orang gila yang saudara itu pikir. Karena saya pernah melakukan hal yang gila. Subhanallah. Mobil saya paling banyak sekarang dari seluruh orang di Indonesia. Kemana kota saya punya mobil. Turun di bandara apa saja sudah dijemput langsung sama mobil yang saya tidak pernah beli. Tiap hari mobil saya ganti-ganti. Tergantung yang jemput. Saya nggak pernah beli. Saya masuk hotel apa aja nggak pernah bayar. Nggak tahu check-in, nggak tahu check-out. Villa saya nggak perlu juga beli. Kalau kata orang Jawa, tugi tanpa bondo.
Kenapa bisa seperti itu? Karena barokah. Barokah. Nah, saya sedekah nih. Saya datang ke penerbit namanya Zikrul Hakim. Buku-buku saya banyak diterbitkan oleh penerbit ini, ya. Ini ada Mencari Tuhan yang Hilang. Ada Kun Fayakun 1, Kun Fayakun 2. Ada Temukan Penyebabnya. Ada Miracle of Giving. Banyak. Saya datang ke beliau 2003. Assalamualaikum Pak Raymond. Waalaikumsalam. Pak, saya mau sedekah Pak. Sedekah apa Pak Yusuf? Sedekah royalti saya Pak. Oh iya Pak Yusuf, berapa persen? Semua Pak. Cuma penerbit itu badannya gede. Raymond ini badannya gede. Saya ini tidak besar. Saya tidak ngomong kecil ya. Saya tidak gede. Itu ketika dia mendengar saya pengen sedekah semua, itu kepala saya diunyeng-unyeng. Pak, itu kepala saya digini-gini. Bapak pusing kali, minum obat aja pulang kita. Kok pulang Pak? Loh, gede loh Pak. Lalu diambillah kertas oleh beliau. Pak Yusuf dengerin ya, Bapak ini bakalan setenar Kiai Zainuddin MZ. Ini omongan dia nih, bukan omongan saya. Bapak ini bakalan jadi orang hebat di negeri ini. Bapak nggak jadi orang hebat aja, buku bisa laku 5.000 eksemplar. Kalau 5.000 eksemplar, harga jualnya 25.000 atau 50.000, maka Bapak mendapatkan royalti kira-kira 5.000 perak per buku. Ya, 5.000 perak per buku. Kalau dicetaknya 2 kali, 10.000 eksemplar, maka Bapak punya kira-kira berapa tuh? 5.000, 50 juta. 50 juta loh Pak, satu buku. Kalau Bapak rajin, ya jualin kemana-mana, ngiklanin, sambil dagangin, bisa setahun. Lalu dikali 23, ini sudah berapa Pak? Coba deh, Bapak punya Maimunah. Betul ini omongan si Raymond nih. Bapak punya Maimunah, Bapak punya Wirda, Bapak juga punya orang-orang yang Bapak harus tanggung hidupnya. Nah di sini saya belajar, emangnya saya siapa? Bisa nanggung orang-orang itu pada. Kan yang temuan itu sebenarnya temuan Allah. Nggak ada urusan saya, apakah saya punya duit lalu bisa nanggung, saya tidak punya duit lalu tidak bisa nanggung. Nggak ada. Raymond menyuruh saya berpikir. Angka yang diajukan adalah, Pak, kalau memang Bapak ngotot pengen sedekah, supaya kesulitan Bapak itu tertolong oleh Allah, coba deh Bapak sedekah 25% aja. Atau maksimal 50% saja. 50% ini udah banyak Pak. Udah banyak. Ya sudah Pak Raymond. Kalau gitu saya sholat dulu deh. Saya istikharah dulu. Pak Raymond bilang, iya deh. Sholat dulu, berdoa dulu, mikir dulu. Jangan sampai 100%. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Misal seperti apa Pak dari saya sholat, nanti saya akan teruskan ceritanya selepas yang berikut ini. Pemirsa, sampai mana tadi saya cerita? Sampai saya disuruh balik dulu sama Pak Raymond. Bapak sholat dulu deh. Bapak istikharah dulu. Tentuin dulu, jangan sampai Bapak sedekah 100%. Ya sudah, saya sholat. Saya sholat dan nangis sama Allah. Ya Allah, ini buku royaltinya belum ada. Belum ada. Ibarat itu kerja, gajinya belum turun. Belum turun aja saya pelit. Belum ada aja saya pelit. Ya Allah. Kalau royalti ini turun pun tidak akan pernah mampu membayar utang saya 1 miliar lebih itu. Ya Allah, dibilang gitu sama Allah. Kalau pemirsa, saya tuh dulu bukunya tuh baru terbit 2. Memang yang saya setor 23 naskah, tapi yang terbit baru 2. Nah utang saya 1 miliar lebih. Bagaimana caranya saya mengandalkan royalti kalau dengan cara konvensional saya bayar utang? Nggak bisa. Orang-orang tuh nunggu cukup baru sedekah. Kalau saya lain, kurang, hambat aja udah. Jangan nyari tambahan. Udah aja yang kurang lewatin. Anda mau pergi haji, duitnya baru ada 7 juta, lewatin aja. Anda mau bangun rumah, duitnya baru 20 juta, lewatin aja. 100% itu bisa 100% parsial. Saya kan 100% ini 100% di urusan royalti lah. Bukan 100% di urusan semua hidup saya seperti Mustafa tadi. Enggak. Akhirnya saya kemudian saya minta kekuatan sama Allah. Ya Allah, betul juga istri saya ada, anak saya ada. Ya, sebagai ibadah saya harus juga menanggung hidup mereka.
Bukan sebagai saya Tuhan, tapi sebagai ibadah saya. Baik saya Allah, saya sedekah 50% saja, mudah-mudahan Engkau ridho. Sebenarnya 50% itu sudah gede banget pemirsa. Kita lihat ya, 10 dikurang 5, itu 55. 10 dikurang 5, itu 55. Udah gede sebenarnya. Nah, saya begitu keluar dari masjid, di tempat di Kurung Hakim ini, saya pakai sendal. Nah, sendal gitu tuh ya. Sendal gitu kan. Nah, begitu keluar dari masjid, saya pakai. Jadi saya pakai sendalnya. Nah, kalau saya pakai cuma sebelah, ini pakai sebelah gitu ya. Ini kan tidak disebut sendal. Yang cuma sebelah. Kalau saya 50%, nggak bener nih. Udah saya mah harus 100%. Saya langsung berangkat ke Pak Raymond lagi, lalu saya bilang sama dia begini, Pak, tolong tanda tangani, saya sudah buat itu surat pernyataannya. Tahun 2003 saya sudah ketik itu surat pernyataan. Bila mana saya Yusuf Mansur, bla 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 bla, maka seluruh artinya disedekahkan ke jalan Allah. Saya udah buka itu, buka tas saya udah saya tulis, saya buka dan saya sodorkan kepada Pak, Bapak tinggal tanda tangan. Pak Raymond bilang begini, Bapak udah yakin? Yakin Pak. Terus supaya Pak Raymond yang nanya saya gini, Bapak jangan jadi setan ya, ngalangin saya. Terus itu Pak Raymond tawa, iya Pak, saya mah cuma kasihan sama Bapak, tapi Bapak nggak ada hak lagi. Betul, saya tidak ada hak, saya punya buku, tapi saya akan punya hak dari Allah lebih daripada buku saya. Nah ini yang kemudian terjadi sama saya. Pak, begitu nih kata istri saudara. Makanya Pak jangan ngaji sama Yusuf Mansur Pak, jadi begitu otak Bapak selek. Lah gajian Pak, buat orang Bapak ini gimana hidupnya? Saat itu Bapak jawab dengan jaga berani. Bapak bilang sama Allah, betul gaji Bapak memang Bapak tidak akan buat orang lain. Tapi Allah yang akan menanggung kita. Dan Allah memberi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat lebih banyak. Kisah ini belum selesai Pak Bisa. Jumat yang akan datang masih kita terusin lagi. Kita berdoa dulu sama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat saudara menjadi berani bersedekah di jalan Allah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Begitu kita pelajari kemarin hari Kamis, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kalau saudara sedekahnya 2,5%, maka tidak bisa dibilang wajahidu, tidak bisa dibilang bersungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kasih tahu saudara-saudara. Makin gede dia sedekah, makin cakep, makin gede juga bayaran. Kasih tahu sama mereka yang sedang ketakutan akan janjimu, ya Allah, kasih tahu dia. Dia nggak sedekah, jadi dibayar olehmu, ditanggung olehmu. Bagaimana lagi mereka sudah mau bersedekah di jalan? Ya, izinkan kami ngaji terus soal sedekah. Tiap hari Jumat ini saja. Dan kau di bawah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Makasih. Sampai ketemu lagi hari Senin. Setelah Rabu Kamis Jumat.